Viral, pasangan Anies Muhaimin di 2024 makin kuat setelah dua kandidat capres lainnya mendeklarasikan cawapres mereka. Bahkan Anies saat ditanya terkait Gibran menjadi cawapres Prabowo, Anies menanggapi dengan senang karena tahu siapa saja lawannya. Di sisi lain, Gibran menjadi cawapres Prabowo merupakan skenario terakhir menjegal laju Anies Muhaimin di 2024 setelah beragam upaya pencegalan gagal total. Berbagai skenario telah dibuat untuk melanggengkan kekuasaan dan menghentikan upaya Anies Baswedan masuk di gelanggang pemilihan presiden tahun 2024. Tetapi tantangan dari publik sangat kuat sehingga banyak skenario tidak bisa diwujudkan. Pertama, wacana penundaan pemilu pernah digulirkan tetapi tidak bisa diwujudkan karena mayoritas rakyat Indonesia tidak setuju, sebab dalam konstitusi kita telah ditetapkan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kedua, wacana 3 periode agar bisa berkuasa lebih lama dan untuk menjegal Anies gagal diwujudkan karena melawan konstitusi yang menetapkan bahwa masa jabatan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah paling lama 2 periode atau 10 tahun. Ketiga, partai politik pengusung Anies Baswedan dirayu, dibujuk, ditekan, dan 2 menteri Partai Nasdem dijadikan tersangka korupsi agar tidak mencalonkan Anies Baswedan karena bapaknya tidak berkenan. Tetapi Partai Nasdem, PKS tidak mempan. Dan terakhir, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memberanikan diri masuk ke dalam koalisi perubahan. Keempat, upaya menjegal Anies Baswedan dengan menggunakan tangan KPK untuk melakukan kriminalisasi dalam dugaan korupsi kasus Formula E. Bahkan pernah santer diberitakan bahwa pasca berakhirnya masa jabatan Anies akan ditangkap oleh KPK. Kelima, berbagai karya nyata Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta seperti Jakarta International Stadium atau JIS, balap mobil Formula E, dan berbagai karya lainnya mau di-downgrade. Keenam, penunjukan langsung para kepala daerah untuk menjadi PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota tanpa melalui pemilihan kepala daerah. Ini tidak terlepas dari skenario untuk memenangkan pemilu dengan menggunakan para PJ kepala daerah sebagai mesin politik untuk mempengaruhi rakyat secara langsung ataupun tidak langsung. Berbagai skenario yang sudah disusun banyak yang tidak bisa dijalankan atau gagal total. Skenario terakhir adalah menggunakan tangan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres dengan menetapkan umur 40 tahun calon presiden dan calon wakil presiden kecuali memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah. Putusan MK tersebut telah diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum yang kemudian menyampaikan surat edaran supaya pimpinan partai politik mewujudkan putusan MK dalam proses pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. Partai Golkar dalam rapat pimpinannya pada 21 Oktober 2023 telah mengusulkan calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto diduga kuat bahwa merupakan skenario terakhir untuk mengamankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah lengser dengan membangun dinasti politik. Sementara sebelumnya, Anies Baswedan melontarkan pernyataan menarik atas pencalonannya bersama Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Anies menyatakan bahwa segala upaya untuk menghalangi serta menggagalkan langkah mereka sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak berhasil. Hari ini kita membuktikan kepada semua bahwa usaha untuk menahan, usaha untuk menghambat, usaha untuk menjegal, usaha untuk melemahkan tidak berhasil menggagalkan ikhtiar kita, ucap Anies Baswedan seperti dikutip dari PMJ News. Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan dalam orasinya di hadapan para pendukungnya usai mendaftar sebagai pasangan Capres-Cawapres di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa sampai titik ini pihaknya tetap solid dan akan bergerak untuk perubahan Indonesia. Kita solid, kita solid. Kita bergerak untuk perubahan, tegas Anies. Sedangkan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tidak risau dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024, khususnya menghadapi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres pendamping Prabowo Subianto. Caimin mengatakan tidak ada lawan yang benar-benar dianggap berat dalam menjegal dirinya dan Anies Baswedan. Optimasi Ketua Umum PKB ini yakin menang. Bagi Amin, tidak ada yang berat karena Amin yakin menang, kata Caimin dalam keterangannya dikutip Senin 23 Oktober sebagaimana dikutip dari alenia.id. Baginya, situasi politik sangat dinamis, sehingga tidak heran bila putra sulung Presiden Joko Widodo ikut bersaing, apalagi sampai menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Caimin memandang setiap kontestan mempunyai peluang masing-masing. Kelebihan setiap pasangan pasti berbeda-beda, maka ia mendorong untuk meluangkan keputusan di tangan rakyat.